wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Widya Aprilia Kusmawati dan ini rekan saya, Sita Rizky Amalia. Kami dari Program Studi S1 Keperawatan ITKS Muhammadiyah Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan e-poster kami yang berjudul Efektivitas Intervensi Gizi Spesifik dalam Pencegahan Stunting pada Anak selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sebuah systematic review. Yang pertama, kami akan membahas tentang abstrak. Poster ini disusun berdasarkan satu artikel systematic review yang mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi gizi spesifik dalam mencegah stunting selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Kami memilih artikel ini karena menggunakan metode Prisma 2020, sehingga memiliki tingkat evidence yang lebih tinggi dibandingkan literatur review yang biasa. Tujuan utama poster ini adalah mengidentifikasi intervensi gizi spesifik yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan linear anak dan menurunkan kejadian stunting. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan pada artikel ini, di mana artikel ini membahas tentang stunting merupakan salah satu bentuk malnutrisi kronis yang ditandai dengan Hyperage Z-score kurang dari -2 standar deviasi akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depannya. Nah, berbagai intervensi gizi telah dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, efektivitas setiap intervensi masih menunjukkan hasil yang beragam pada berbagai populasi dari kondisi. Nah, oleh karena itu diperlukan kajian sistematis untuk mengevaluasi bukti ilmiah yang tersedia sehingga dapat diketahui intervensi mana yang memberikan manfaat paling optimal. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas berbagai motivation specific intervention dalam meningkatkan pertumbuhan linear anak dan menunjukkan kejadian stunting selama 1000 hari pertama kehidupan berdasarkan hasil systematic review. Selanjutnya adalah saya akan membahas bagian metode. Penelitian ini menggunakan desain systematic review dengan mengikuti pedoman Prisma 2020. Literatur ini diperoleh oleh 4 basis data internasional, yaitu PubMed atau Medline, Scopus, Web of Science, dan Cochrane Central. Artikel yang dipilih merupakan penelitian mengenai intervensi gizi spesifik pada ibu hamil, ibu menyusui, maupun anak usia 0 sampai 24 bulan yang melaporkan outcome pertumbuhan linear atau stunting. Setelah proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 13 penelitian yang dianalisis secara sistematis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil, di mana ini adalah bagian terpenting. Berdasarkan hasil kajian, penelitian yang dianalisis berasal dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Menyebabkan usia peserta yaitu 0 hingga 24 bulan dengan outcome utama yang dilakukan adalah stunting, di mana penelitian ini mengelompokkan intervensi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah liquid based nutrient atau suplemen atau LNS, di mana intervensi ini menunjukkan hasil yang paling konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan linear dan menunjukkan kejadian atau menurunkan kejadian stunting. Yang kedua adalah suplementasi mikronutrien, di mana intervensi ini memberikan perbaikan terhadap pertumbuhan linear meskipun besarnya efek masih bervariasi antar penelitian. Lalu yang ketiga adalah pangan fortifikasi, di mana intervensi ini berkontribusi terhadap peningkatan nilai ELAS dan membantu menurunkan risiko stunting. Lalu yang keempat adalah intervensi berbasis pangan atau food based intervention, di mana pendekatan ini juga menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan linear terhadap pada wilayah dengan prevalensi stunting dan kerawanan pangan yang tinggi. Nah, baiklah kawan-kawan, secara umum sebuah intervensi memberikan arah atau efek yang positif, meskipun atau walaupun besar manfaatnya dipengaruhi oleh karakteristik populasi dan konteks implementasi. Selanjutnya adalah tentang pembahasan. Dari hasil tersebut dapat kita pahami bahwa tidak terdapat satu intervensi yang dapat diterapkan secara seragam kepada seluruh populasi. Efektivitas intervensi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi gizi awal, tingkat kerawanan pangan, kepatuhan terhadap program, serta karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu, implementasi intervensi gizi spesifik perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal agar manfaat yang diperoleh menjadi lebih optimal. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan pada poster kali ini, di mana berdasarkan hasil systematic review dapat disimpulkan bahwa intervensi gizi spesifik berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan linear anak dan penurunan kecepatan atau kejadian stunting, terutama apabila diberikan sejak awal kehidupan selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya menerapkan intervensi berbasis bukti sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Yang terakhir adalah rekomendasi. Berdasarkan hasil kajian, intervensi gizi spesifik perlu diprioritaskan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Selain itu, implementasi program hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga efektivitas intervensi dapat dicapai secara maksimal.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak atau Ibu Dewan Juri. Kami sangat terbuka terhadap pertanyaan maupun masukan yang akan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.